Kita pertama menggali dulu sebenarnya doa rosario itu seperti apa karakternya. Meskipun dalam prakteknya tidak selalu tepat dalam tengah-tengah umat, tapi sebenarnya doa rosario itu adalah doa yang berkarakter kontemplasi, artinya renungan. Merenungkan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan Yesus Kristus, dan sering juga disebut doa rosario itu adalah ringkasan dari cerita Injil. Maka kan ada misteri-misterinya itu. Oh, misteri itu peristiwa dalam bahasa Indonesia ya. Latinnya misteri, misterium ya. Ada peristiwa setiap kali kan 5 ya yang terbagi menjadi gembira, mulia dan seterusnya sampai ada cahaya sedih juga ya. Nah, sebenarnya doa rosario itu adalah doa kontemplasi, doa merenungkan peristiwa-peristiwa kehidupan Tuhan Yesus, dan ada 2 yang peristiwa mulia terkait dengan Bunda Maria. Maka praktek yang dijalankan seperti itu tadi ya boleh, bagus. Karena membantu perenungan di dalam peristiwa-peristiwa kehidupan Tuhan Yesus. Bahkan justru di dalam buku kitab yang bernama Direktorium Kesalehan Umat malah disarankan bahwa setiap kali mendoakan doa rosario, kemudian diucapkan misterinya atau peristiwanya, lalu ada satu renungan kecil yang berasal dari Alkitab. Namanya tadi itu ya, Yesus bangkit. Nah, ada banyak ayat yang menceritakan tentang Yesus bangkit, dibacakan 1-2 ayat yang terkait dengan itu. Ya boleh dari surat Rasul Paulus, dari Injil juga boleh. Nah, kita bisa membuka dari kitab suci bagaimana peristiwa-peristiwa mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Maka yang seperti itu boleh, malah disarankan oleh Direktorium Kesalehan Umat. Meskipun ya Pak Frans ya, sejujurnya yang seperti itu belum tentu disukai umat. Ya. Ya, ini persoalan lain. Kadang kalau di tengah umat kebanyakan, karakter doa rosario yang sebagai karakter kontemplasi, lalu agak-agak sedikit melenceng gitu tengah umat nih. Lalu karakternya menjadi doa permohonan gitu. Jadi kayak untuk ya kalau minta sesuatu pokoknya rosario sering-sering nanti Tuhan semoga mengabulkan. Apakah salah? Tentu tidak salah karena ini devosi ya, devosi. Hanya memang agak-agak akhir-akhir ini agak-agak sedikit karakternya agak-agak berubah di tengah umat. Jadi karakter merenungkannya jadi agak-agak kurang, lalu karakter atau sifat yang memohonnya jadi agak banyak. Maka kalau doa rosario biasanya lalu ada setelah peristiwa disambung permohonan. Nah, ini yang tidak disarankan ya, tidak disarankan. Justru malah tidak tepat. Maka kalau ada yang praktek seperti itu, tolong dihentikan. Loh, berarti nggak boleh ada intensi doa ya, Rama ya? Boleh. Tapi nanti selesai dulu doa rosarionya itu disambung baru rosario ini kami persembahkan untuk mendoakan ini. Kadang-kadang kan praktek yang berjalan, misalnya baru peristiwa pertama langsung diucapkan, langsung peristiwa pertama untuk mendoakan berpanjang sampai 30 panjang banget gitu. Nah, itu menjadi agak melenceng. Nah, kalau ini saya memberikan saran kalau bagian ini. Kalau ada yang praktek seperti itu tolong dihentikan. Karena merusak karakter perenungan. Jadi bukan berarti tidak boleh, tapi nanti ya di belakang atau di depan kayak tadi ini ya kita doa koronta kan tidak diselipi macam-macam ya. Sama kayak tadi ini prakteknya bagus. Di depan itu intensi kita ini baru doa rosario. Atau juga rosario dulu baru nanti Tuhan kami mendoakan ini intensi yang seperti yang tadi disampaikan. Demikian tanggapan saya berbasis pada dokumen gereja yang bernama Direktorium Ulah Kesalehan Umat dan Liturgi. Tentang doa rosario yang saya tanya, apakah kalau kita berdoa rosario itu kita wajib mengucapkan renungan singkat dari ayat-ayat kitab suci, misalnya peristiwa terang yang pertama kita ucapkan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Nah, setelah itu Romo kan ada renungan sesudah dibaptis Yesus segera keluar dari air dan seterusnya. Apakah ini kita sebaiknya, kalau tidak bisa dikatakan harus? Kalau kita kembali pada karakter rosario yang merenungkan peristiwa Tuhan Yesus, maka itu sifatnya memang tidak wajib, tidak ada kewajiban dalam devosi, karena devosi selalu sifatnya tidak ada yang wajib ya, tapi sifatnya berarti disarankan atau dianjurkan ada.
renungannya. Meskipun memang kalau tidak ada juga tidak apa-apa, terutama kalau doa pribadi. Kalau doa pribadi saya malah hampir tidak pernah membaca teks kitab suci, tapi saya membayangkan peristiwanya. Itu kontemplasi juga namanya. Jadi umpamanya peristiwa yang Ibu sebutkan tadi apa tadi, Yesus dibaptis ya. Ya, Yesus dibaptis, saya bayangkan peristiwanya sebentar, baru kemudian saya mulai. Atau ketika peristiwa mulia ya, Bunda Maria diangkat ke surga gitu ya, saya bayangkan peristiwanya. Peristiwa Bunda Maria diangkat ke surga. Saya membayangkan, diam lalu membayangkan. Terutama kalau doa pribadi, kalau doa bersama kan sulit ya, malah mengganggu nanti. Mari kita membayangkan, nanti malah pikirannya kemana-mana kalau bersama-sama. Tapi kalau doa pribadi, saya membayangkan itu pun sudah menjadi juga renungan. Jadi sebenarnya teks Alkitab membantu. Sifatnya bagus. Lambung Yesus itu keluar 2 sinar berwarna merah dan biru. Sedangkan di dalam buku BHSF 299 warnanya itu adalah merah dan pucat. Apa memang dalam Injil itu merah dan biru? Jadi warnanya sebenarnya apa ini? Harus kita teliti ya. Iya Romo, betul Romo. Jangan sampai warnanya salah nanti ya. Nah, warnanya tidak ada dalam Alkitab, Ibu. Dalam Alkitab hanya dikatakan bahwa ketika ditusuk itu keluar darah dan air. Jadi warna itu untuk menggambarkan darah dan air saja. Air ya umumnya kita bisa menggambarkan dengan warna biru ya. Darah ya pasti merah kalau darah ya. Maka sering digambarkan warna merah dan biru karena yang satu darah, yang satu air. Tapi juga mungkin ada yang menggambarkan, nah, air kan nggak biru ya, memang air nggak biru sebenarnya. Ya kita boleh berdebat mengenai itu ya. Air itu kan sebenarnya bening ya, bagaimana menggambar bening ya? Itu kan untuk membantu imajinasi kita saja sebenarnya ya. Bahkan kalau kita menggambar agak pucat atau agak krem apa ya, boleh. Yang penting kan yang dimaksudkan ya, bukan warnanya gitu ya. Bahkan kalau kita sedikit menyimpang tapi ada kaitannya. Ketika dulu Santa Faustina diminta untuk membuat gambar kerahiman ilahi itu kan, Santa Faustina merasa gambar ini terlalu jelek. Berkali-kali dia bilang begitu kan, gambar itu terlalu jelek, tidak menggambarkan kerahiman ilahi. Nah, tentu saja itu semua gambar, ikon, patung ini membantu menggambarkan, maka tidak usah perlu dipermasalahkan warna yang aslinya apa ya. Yang umum ya merah agak biru, kalau merah sama peach juga boleh, merah sama agak-agak putih ya boleh. Yang penting kita tahu itu maksudnya darah dan air yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Ibu dapat membuka Yohanes 19 ya. Yohanes 19 ayat 34 saya bacakan ya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Jadi Alkitab tidak menyebut darah yang warnanya merah dan air yang warnanya biru, itu enggak ada. Pokoknya ayatnya itu ya Yohanes 19:34. Hanya saya menjelaskan yang tadi untuk nambahin aja dasar ayatnya ya. Karena di BHSF 299 nomor 299 itu jelas merah dan pucat. Merah melambangkan apa, pucat melambangkan apa gitu, Romo. Iya, itu penafsiran. Artinya ya itu penafsiran artinya itu tidak mutlak sebenarnya ya. Gitu. Ya, karena itu penafsiran karena Alkitab tidak mengatakan warnanya gitu saja ya. Jadi kita tidak usah berdebat mengenai warna pucat atau biru gitu ya. Ya, oke, makasih.